Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siswoyo. Saya merupakan mahasiswa dari program studi Teknologi Pemberdayaan Ikan semester 4. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen kesehatan ikan. Yang pertama yaitu tentang metode pengobatan pada ikan. Yang kedua yaitu tentang obat kimia yang masih boleh dipergunakan dan yang tidak boleh dipergunakan dalam budidaya perikanan. Yang ketiga yaitu tentang perbanyakan probiotik. Yang keempat tentang pengujian sampel darah pada ikan. Dan yang kelima yaitu tentang pengujian bioassay. Baik, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengobatan pada ikan. Pengobatan pada ikan sangat sekali diperlukan dalam budidaya perikanan, karena jika ikan terserang penyakit, maka ikan tersebut akan menularkan penyakitnya ke seluruh ikan yang ada dalam kolam budidaya. Dan dalam pengobatan ikan ada beberapa metode. Yang pertama yaitu metode perendaman, yang kedua metode penyuntikan, yang ketiga yaitu metode oral atau melalui pakan, dan yang keempat yaitu metode pengolesan. Dalam metode perendaman yang harus kita lakukan terlebih dahulu yaitu kita mengambil ikan yang sakit, lalu kita memisahkannya dan kita menempatkannya pada wadah karantina, bisa menggunakan bak ataupun menggunakan akuarium. Setelah itu kita identifikasi penyakit apa yang menyerang ikan tersebut. Setelah kita identifikasi, kita dapat mengetahui obat apa yang harus kita berikan kepada ikan tersebut. Dalam metode perendaman ini, dosis obat kita tentukan, bisa kita lihat pada wadah obat yang kita gunakan. Yang kedua yaitu metode penyuntikan. Metode penyuntikan ini sering sekali digunakan karena dapat dirasa takaran dosis yang digunakan itu sesuai. Penyuntikan ini dilakukan bisa menggunakan dua cara. Yang pertama yaitu penyuntikan pada bagian punggung ikan, dan yang kedua pada perut ikan. Setelah proses penyuntikan, ikan bisa langsung diletakkan di wadah karantina sampai ikan sembuh. Setelah ikan sembuh baru bisa dikembalikan ke tempat semula. Dan yang ketiga yaitu metode oral atau melalui pakan. Jadi obat yang kita gunakan kita campurkan kepada pakan ikan dengan dosis yang sesuai yang dianjurkan, seperti yang tertera pada wadah obat yang akan kita gunakan. Usahakan pakan langsung habis. Jika pakan tidak habis dapat menyebabkan pencemaran atau kerusakan kualitas air. Metode yang keempat yaitu metode pengolesan. Ini dilakukan kepada jenis ikan-ikan yang terkena penyakit borok atau terdapat luka pada badannya. Jadi kita menggunakan obat berbentuk salep, lalu kita bisa mengoleskan langsung kepada tubuh ikan yang sakit. Setelah itu kita letakkan ikan kepada wadah karantina sampai ikan itu sembuh. Setelah sembuh baru kita kembalikan ke habitat semulanya, ke kolam budidaya. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai obat-obat kimia yang masih diperbolehkan dan yang sudah tidak diperbolehkan dalam budidaya perikanan. Dalam budidaya perikanan ini memang obat-obat kimia sudah jarang diperbolehkan untuk pengobatan pada ikan-ikan budidaya. Mungkin karena emang dosisnya yang terlalu berbahaya bagi kehidupan ikan sendiri, manusia maupun lingkungan. Beberapa golongan obat kimia yaitu yang pertama obat keras yang terdiri dari kandungan antimikroba, antibiotik, antibakteria, non-antibiotik, dan antigugal dan antiprotozoa. Golongan yaitu golongan tetracyclina, makrolida, quinolone.
dan golongan antelmentik, zat pewarna, hormon, dan vaksin. Yang kedua yaitu obat keras yang dilarang. Obat keras yang dilarang ini memang sudah benar-benar dilarang dan tidak boleh digunakan dalam budidaya perairan. Di antara yaitu antimikroba, antibiotik, antibakteria non antibiotik, antifungal, dan antiprotozoa. Golongannya yaitu amfenipol, golongan nitrominidae, golongan nitrofuran, golongan makrolida, golongan polipeptida, dan lain-lain seperti ronidazole dan dapsone. Dan golongan zat pewarna, hormon, anestetika, dan sedativa, dan organofosfat. Dan dari tumbuh-tumbuhan dan vaksin. Yang selanjutnya yaitu obat bebas terbatas, antara lain yaitu desinfektan dan antiseptik. Yang selanjutnya yaitu obat bebas. Obat bebas ini merupakan obat-obat yang bebas digunakan atau diperbolehkan dalam budidaya perikanan, yaitu imunostimulan, probiotik, prebiotik, dan simbiotik, obat alami, terus enzim, dan asam organik. Berikut itulah jenis obat-obat kimia yang boleh digunakan dalam budidaya perikanan dan yang sudah dilarang atau tidak boleh digunakan dalam budidaya perikanan. Selanjutnya yaitu materi tentang perbanyakan probiotik. Probiotik sendiri merupakan organisme yang sangat berguna bagi dunia budidaya perikanan, karena penggunaan probiotik dapat melancarkan mungkin dalam proses metabolisme pencernaan pada ikan. Dalam perbanyakan probiotik dilakukan dengan berbagai bahan yang digunakan, yaitu menggunakan E4, molase, bekatul, susu sapi, buah nanas, air kelapa, kunyit putih, temulawak, jahe merah, dan air. Dan alat yang digunakan antara lain pisau, blender, kita menggunakan saringan dan pengaduk, kompor untuk pemanasan, dan panci sebagai wadah untuk pemanasan. Jangan lupa untuk wadah seperti jerigen plastik ataupun tong yang bisa ditutup. Pembuatan fermenter dilakukan berdasarkan formula media kultur E4, antara lain yaitu fermenter 1, fermenter 2, dan fermenter 3. Fermenter 1 dibuat dari 400 ml E4 dengan 2 liter molase, 1 liter susu sapi, 600 gram buah nanas, 400 gram bekatul, dan 1 liter air. Buah nanas dicuci bersih, dipotong kecil-kecil, kemudian di blender. Buah nanas, susu sapi, dan bekatul dituang ke dalam panci, kemudian dipanaskan sampai suhu 60 derajat Celcius. Molase ditambahkan air, dipanaskan sampai suhu mencapai 100 derajat Celcius. Setelah itu, dalam keadaan panas, bahan-bahan tersebut dimasukkan ke dalam jerigen ukuran 20 liter dan ditambah air mendidih sampai 5 atau 6 dirijen. Kemudian jerigen ditutup, didinginkan selama 24 jam.
Selanjutnya ditambah E4 dan ditutup kembali dan difermentasi selama 1 bulan. Selama fermentasi itu wadah ditutup rapat, dan tanda bahwa fermentasi sudah berhasil atau masih sudah diperbanyak atau banyak, itu ditandai dengan bau-bau aroma probiotik seperti bau tape. Nah, itulah cara bagaimana memperbanyak probiotik. Oke, materi selanjutnya yaitu pemeriksaan sampel darah pada ikan. Pemeriksaan sampel darah pada ikan ini bertujuan untuk mengetahui kesehatan ikan dan daya tahan ikan terhadap serangan penyakit, sehingga akan lebih mudah dalam mengidentifikasi kesehatan ikan dan dapat meningkatkan tingkat kelangsungan hidup ikan atau kelangsungan hidup ikan ini akan terkendali. Dalam pemeriksaan sampel darah pada ikan dapat dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu mengambil darah dari ikan sampel dan menggunakan N-acetrat 3,8% agar darah tidak membeku. Lalu ambil darah melalui pangkal ekor dengan menggunakan jarum suntik dan letakkan pada mikrofit. Dalam pemeriksaan sampel darah pada ikan, pemeriksaan dilakukan dengan 2 cara, yaitu pengamatan kadar hemoglobin dan sel darah putih. Dalam pengamatan sel kadar hemoglobin, yaitu menggunakan pipet saring dan menggunakan halimeter. Dilakukan dengan cara yaitu mengambil darah sebanyak 0,2 ml dengan pipet saring, letakkan darah pada tabung halimeter yang sudah diisi dengan HCl 0,1 m hingga skala 10 atau berwarna merah pada halimeter. Aduk menggunakan bahan pengaduk selama 3-5 menit. Setelah itu tambahkan aquades hingga warna darah menjadi seperti warna standar yang ada pada halimeter. Untuk kadar hemoglobin sendiri itu dinyatakan dalam gram persen. Yang kedua yaitu menghitung sel darah putih. Tahapan yang harus dilakukan yaitu kita menggunakan alat hemositometer dan mikroskop, menggunakan bulir pengaduk untuk sel darah putih. Ambil darah sebanyak 0,5 ml dengan pipet dan tambahkan larutan tur sampai menunjukkan skala 11 pada pipet. Lalu homogenkan atau diayun dengan ayunan berbentuk angka 8 3-5 menit. Selanjutnya yaitu amati di bawah mikroskop dengan pembesaran 400 kali menggunakan hemositometer. Untuk menghitung jumlah sel darah putih dengan hemositometer dapat dilakukan dengan rumus jumlah leukosit sama dengan rataan sel leukosit terhitung dikali dengan pengecer dibagi dengan volume. Itulah cara untuk menghitung sel darah putih dan kadar hemoglobin pada pemeriksaan sampel darah pada ikan. Yang selanjutnya yaitu materi tentang pengujian bioassay. Oke, bioassay itu adalah sebuah pengujian air sehingga dapat diketahui apakah air tersebut tercemar atau masih bagus atau belum tercemar. Caranya yaitu menggunakan alat yang bernama deometer dan wadah botol gelap terang. Kenapa menggunakan botol gelap terang? Ini dimaksudkan agar tidak terjadi fotosintesis dalam botol tersebut sehingga mengalami perubahan oksigen. Oke, setelah kita mengambil air sampel pada air yang akan kita uji bioassaynya, kita ukur menggunakan deometer kandungan DO-nya atau disolved oksigennya. Setelah itu kita catat hasil pengukuran pada hari pertama. Setelah itu kita simpan wadah sampel tersebut pada tempat yang gelap dan suhu dingin sampai 5 hari. Setelah 5 hari kita bisa ukur kembali kandungan DO yang terdapat pada air sampel tersebut. Setelah kita ukur, maka kita bisa menghitung kadar BOD yang ada pada air tersebut dengan cara
hasil pengukuran DO hari pertama dikurang dengan hasil pengukuran DO pada hari kelima, sehingga kita dapat mengetahui kadar BOD yang ada pada perairan tersebut. Oke, jadi semakin kadar BOD-nya tinggi, maka perairan itu semakin tercemar. Sementara semakin rendah kadar BOD yang ada perairan tersebut, maka dapat dikatakan air tersebut tidak tercemar, bahkan dikatakan bisa bersih jika di bawah dari 1 ppm. Untuk budidaya sendiri lebih baik yaitu di bawah 4 ppm, karena jika perairan tersebut di atas dari 4 ppm, maka perairan itu sudah tercemar dan tidak baik untuk budidaya perikanan. Baik, mungkin itu yang dapat saya paparkan mengenai materi tentang metode pengobatan pada ikan, obat kimia yang masih boleh dipergunakan dan tidak boleh dipergunakan dalam budidaya perikanan, materi tentang perbanyakan probiotik, pengujian sampel darah, dan pengujian bioasai dalam mata kuliah manajemen kesehatan ikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.